Alhamdulillahil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah pengajian Masjidil Abrar Rabu Pahing, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis taklim ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Abrar rahimahullah, sampai ini, bulan ini kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah, bulan di mana menurut catatan sejarah para ulama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tepatnya yaitu tanggal 12, itu ijma ulama. Tapi ada juga yang berpendapat tanggal 14. Nah, itu. Tapi saya kira itu tidak masalah. Ya, tanggal pun berbeda-beda karena itu dulu belum ada catatan sejarah, belum ada akte kelahirannya Nabi Muhammad itu. Hingga masih menurut, ya, kalau dalam kitab itu kila-wakila 12 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal tahun gajah, karena dulu waktu itu belum ada tahun Islam. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, ada yang bertanya ke saya, Pak, kenapa Masjid Al-Abrar tidak pernah mengadakan peringatan Maulid? Tanya ke saya, atau saya jawab, jenengan itu topiknya jenengan sering tidak ke masjid, jamaah ke masjid, itu tiap hari Masjid Al-Abrar memperingati wilasipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak nopo sebab mengerti niku ora kudu nganggo acara-acara, ora kudu nganggo maulidan sing berlaku kita sekarang ini. Ya boleh saja seperti itu, tapi tidak harus. Yang penting nopo memperingati hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita melaksanakan dan menyontoh tuntunannya
bagaimana Nabi bermasyarakat, bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah itu kan penting. Allah ketika laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di situ ada lamnya lam kosam, kalau dalam bahasa Arab itu lam sumpah. Jadi Allah saja bersumpah, tidak lagi dengan qad. Jadi sungguh di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh yang baik bagi kamu sekalian. Jadi kalau kita menyontoh Nabi Muhammad, bagaimana seorang suami sikapnya terhadap istrinya, itu berarti juga memperingati Nabi Muhammad karena nyontoh itu. Jadi tiap hari kita harus menyontoh, tidak hanya tiap bulan Maulud saja ya. Jadi saja begitu. Kenapa Al-Abrar tidak pernah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tiap hari, tiap saat melaksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah, sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan, ya, kalau tidak salah surat Ali Imran ya, ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, mau buka. Oke, Bapak keliru. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqwaha, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh takwa yang sebenar-benarnya. Haqqa, hak itu betul-betul bertakwa kepada Allah. Wa la tamutunna, dan janganlah kamu sekalian betul-betul mati. Nah, di situ ada wala kamu tunna, ada nun, nun takkid untuk menguatkan. Artinya jangan betul-betul mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ada dua yang betul-betul ditekankan oleh Allah. Pertama, ittaqwaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan betul-betul sungguh-sungguh bertakwa. Artinya apa ya? Tidak hanya sekedar takwa-takwaan saja. Nah, itu takwa yang sesungguhnya. Bagaimana? Ya, kita berusaha semua perintah Allah kita kerjakan semampu kita. Sekaligus juga larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Karena apa? Takwa itu para ulama sepakat artinya intisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Di situ dan bukan atau. Jadi nggak boleh memilih, hanya mengerjakan perintahnya saja, tapi larangannya tidak ditinggalkan. Tidak boleh. Atau meninggalkan larangannya, tapi tidak melaksanakan perintahnya juga tidak boleh. Harus dua-duanya bersama-sama. Dia melaksanakan perintah, dia meninggalkan larangan. Tuh, yang penting aku main, yang penting aku gak judi, orang sholat gak apa-apa, urusan pribadi dengan Allah, tidak seperti itu dalam Islam. Ya.
sholat yang dikerjakan, berjudi, mabuk dan sebagainya ditinggalkan. Itu. Jadi antara perintah dan larangan tidak boleh dipilih, harus dilaksanakan bersama-sama. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahullah. Nah, ini ada suatu kebijakan memang dari Allah. Kalau dalam hal perintah, kita diperintahkan untuk melaksanakan kita semampunya, mastata'tum itu. Jadi yang nggak mampu ya nggak usah. Tapi jangan dipaksa-paksa nggak mampu. Contohnya apa? Zakat. Zakat kalau nggak mampu wajib zakat enggak? Tidak punya harta yang memenuhi nisabnya zakat, ya tidak wajib zakat. Haji wajib, tapi kalau nggak mampu tidak wajib. Tidak istitoah, tidak punya biaya, ya tidak wajib. Itulah kewajiban. Jadi kita laksanakan semampu kita. Tapi kita tidak boleh berpura-pura tidak mampu, nah, atau mampu tapi ngaku tidak mampu, itu juga tidak boleh. Nah sebaliknya, kalau dalam hal larangan kita diperintahkan untuk meninggalkan larangan, itu tidak ada kata-kata mastata'tum, tinggalkanlah larangan Allah semampu kamu. Tidak ada. Berarti apa? Manusia pasti bisa meninggalkan larangannya. Manusia pasti bisa meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Pasti. Karena dalam perintah itu tidak ada larangan kita mastata'tum. Itu. Wah, saya kalau meninggalkan mabuk tidak bisa ya, terus kadung bisa. Jadi kalau larangan itu tidak ada perintah mastata'tum, ya. Berjudi, ya. Online apalagi sekarang udah kadung jadi kesenangan, hobi, nggak bisa saya tinggalkan. Itu juga tidak boleh. Kalau larangan tidak ada pilihan, mampu atau tidak, harus dilaksanakan, harus ditinggalkan, pasti mampu. Ini. Jadi itulah kemudahan Allah, kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ibu-ibu juga demikian. Sholat, sepanjang tidak ada halangan untuk sholat, ya sholat. Kecuali kalau ada karena misalnya sedang haid, sedang nifas, itu saja halangannya. Selainnya itu wajib. Sakit pun juga tetap harus melaksanakan sholat. Bagaimana mastata'tum? Berdiri dalam keadaan sehat. Kalau nggak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan tidur, tidak bisa tiduran dengan ingatan. Ingat. Kalau sudah tidak bisa ingat, ya di sholat itu. Walaupun sudah nggak bisa apa-apa, ya, sepanjang masih ada akalnya, masih sadar, tetap wajib sholat. Sebab salah satu syarat wajib sholat adalah al-aqlu, berakal. Gitu. Jadi sepanjang masih berakal, walaupun sakitnya sudah di ujung bumbun nyawanya,
tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Tadi kalau nggak bisa secara syariat, berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, tidur tidak bisa, ya dengan ingat, karena inti sholat adalah zikir. Aqimus sholata lidzikri. Hendaklah kamu sekalian mendirikan sholat lidzikri, untuk zikir, ingat kepadaku. Tapi juga tidak bisa kita ambil ujungnya saja. Yang penting alim, yang penting zikir, tapi sholat tidak dilaksanakan. Harus secara syar'i, secara syariat sholatnya dilaksanakan sesuai dengan tuntunannya, kemudian hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu di saat kita tidak mampu sholat secara syariat, hati kita tetap zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pengajian minggu yang lalu sudah saya sampaikan tentang tata cara menurut tuntunan Rasulullah di saat kita sakit dan juga menjenguk orang sakit, termasuk doa-doanya yang sudah saya catatkan itu. Monggo itu dihafal, yang enteng-enteng saja. Jadi doa yang panjang-panjang itu enggak harus dihafal. Bab doa-doa yang sesuai dengan tuntunan Rasul itu banyak sekali, tidak mungkin hafal. Saya aja tidak hafal, Pak Kiai pun nggak ada yang hafal kalau itu dihafalkan semuanya, ya berat sekali. Paling tidak kita memahami artinya doa dengan hati dan bahasa kita. Tapi doa-doa yang penting-penting, yang pokok-pokok itu harus dihafal memang. Seperti doa minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kedua orang tua. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu harus hafal. Paling tidak itu jadi wirid setelah kita sholat. Seperti itu. Tapi doa-doa lain yang panjang-panjang, ya, banyak sekali itu yang sering di-share oleh Pak Sulistiono di grup itu, panjang sekali. Nah, itu dihafalkan malah nanti Bapak itu sulit, malah susah. Wah, beragama kok sulit teman toh. Ya, itu dipahami saja, ya, dipahami, kemudian dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu bahasa Arab, kita bukan orang Arab. Ngapal doa yang banyak begitu kan sulit. Pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan tentang tuntunan di saat kita mendekati kematian. Saya baca dari kitab Fikih Sunnah kalangan As-Said Sabiq. Ma yusannu gindal ihtidhar. Hal-hal yang disunatkan ketika mendekati hadirnya mati atau maut. Ihtidhar itu dari kata hadoro, hadir. Artinya apa? Kita masih hidup tapi sudah dekat dengan mati. Di antara tandanya apa? Sudah sakit keras, tidak bisa apa-apa. Nah, itu yang paling tidak sudah tanda-tanda dekat kematian. Walaupun mungkin ada orang yang sudah sakit keras bertahun-tahun tidak mati-mati, ada juga. Ya. Bahkan ada yang tidak ada tanda-tanda sakit kemudian mati juga ada. Ya, itu tadi berita di TV dan di WA, di Google.
kemarin katanya masih mengajar, pagi mati. Siapa? Marisa Haq, boleh saja mati itu. Tapi paling tidak kita siap, senang atau tidak senang menghadapi kematian. Bapak Ibu rahimakumullah, yusannu 'indal ihtidari mura'atas sunan al-atiyah. Disunatkan ketika menghadapi kematian, mendekati kematian, melaksanakan sunnah sebagai berikut. Yang pertama, talqinul muhtadhar, ya, mentalkin orang yang sudah dekat dengan kematian dengan la ilaha illallah. Jadi kalau sudah kita ada keluarga tengok orang sakit yang sudah sakit keras, ya, ditalkin la ilaha illallah dengan catatan dia masih bisa komunikasi, ya. Tapi kalau sudah nggak sadar, nggak usah, Pak, nggak bisa. Tujuannya apa? Agar dia melakukan la ilaha illallah, jangan keras-keras, perlahan dengan lembut, kalau perlu ditempelkan kupingnya. La ilaha illallah, jangan dipaksa, ya. Barangkali dia sudah berat sekali menghadapi kematian, ya, gitu. La ilaha illallah, jangan keras-keras dan jangan banyak-banyak, yang cukup yang dekat saja, siapa, istri atau suaminya atau anaknya. Nah, itu. Dengan suara yang lembut, ya. Jangan, Pak, eling Pak, la ilaha illallah. Kamu sudah mendekat, dia sudah berat menghadapi kematian kok. Ya, gitu. Jadi ini terutama ini wat talqin innama yakunu fi halati ma idza kana la yantiku bil saat itu. Jadi itu dilakukan pada saat apa? Masih ada akalnya, masih komunikasi, masih bisa mendengar. Wa talqinu innama yakunu fil hadiri al-naqlu al-qadiru al-kalami. Itu jadi talqin itu bagi orang yang sudah menghadapi kematian tetapi masih berakal dan mampu untuk berkata la ilaha illallah. Itu talqin. Talqin siapa yang mentalkinkan? Terutama adalah walinya atau keluarga dekatnya yang ada di situ. Kalau nggak ada yang orang lain, sama-sama saudara seiman, semuslim. Itu sampun atau yang pernah mengenalkan orang menghadapi kematian? Ada yang berpengalaman, Bu? Pernah ya? Gimana, Bu? Ya, gimana pengalamannya? Macam-macam. Tapi saya beberapa kali, alhamdulillah tenang saya, bahkan kayak bersenyum, ya. Itu, ya. Seperti ikhlas menghadapi kematian. Ini makanya ini lafaz la ilaha illallah itu sering kita ucapkan, minimal pada saat kita melaksanakan sholat itu. Jadi jangan dilatih, sudahlah nanti kalau sudah mau meninggal saya sudah hafal kata bilang la ilaha illallah. Enak aja. Memangnya kalau sudah mau begitu ingat seperti itu ya tinggal kebiasaannya. Kalau bagi orang yang tidak pernah mengucapkan ya berat. Tapi bagi kita yang selalu mengucapkan tiap hari minimal dalam sholat 5 waktu, itu pasti ringan, ya. Tanpa ditalkin pun biasa. Tapi tetap juga supaya tidak lupa, tetap ditalkin. Karena apa?
Rasulullah bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah taholal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dijamin dia akan masuk surga. Tapi tidak semua orang bisa mengucapkannya, tergantung keimanannya dan juga perilakunya setiap hari. Ada juga yang berat itu dituntut lalu, ada juga. Saya pernah mengalami juga berat. Karena apa ya? Memang selama hidupnya tidak pernah sholat. Talqin ya, tapi itu tidak tahu kalau dalam hatinya dia cuma wah la ilaha illallah itu wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi secara lahiriah berat kayaknya. Yang kedua, taujihi ilal kiblati mutajingan ngalasikil aiman itu. Jadi diusahakan itu menghadap kiblat. Kemudian apa? Dibaringkan dalam posisi lambung atau sebelah kanan, ya, miring sebelah kanan. Jadi kalau begitu menghadap kiblat, miring ke kanan. Ini mujur kemana ini? Ke utara. Ya, jadi ke utara, usahakan. Kalau pas sakit keras itu diujurkan ke utara, ya, terus dimiringkan ke kanan. Ini mukanya agak sedikit menghadap ke belah, jadi kayak sedikit gini. Ini juga tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis dari Fatimah, Warwa Ahmad anna Fatimata binti Nabi sallallahu alaihi wasallam nginda mautiha istaqbalatil kiblata summa tufiyat summa tawasatat yaminiha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Fatimah itu siapa? Putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi istri dari siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Pada waktu Fatimah meninggal dunia, ini beliau dalam posisi menghadap kiblat dan miring ke kanan. Diusahakan. Mudah kan ya? Dan bagaimana Pak? Itu kalau kita bacakan surat apa? Yasin. Itu memang ada hadisnya, cuma hadisnya lemah. Di kitab ini disebutkan hadisnya itu muttarib. Muttarib itu banyak yang meriwayatkan tapi saling bertentangan, bukan saling menguatkan. Sehingga itu hadisnya lemah, ya. Itu. Jadi hadis yang menerangkan bahwa Iqra'u Yasin minta mentokum itu hadisnya lemah. Ya, ada yang menguatkan, tapi kalau saya tidak, karena dia tidak jadi pedoman, tidak bisa jadi pedoman. Tadi itu yang jelas, yang sahih itu lakin mautakum bila ilaha illallah. Kita kadang-kadang ada ya yang saudaranya sudah sakaratul maut, kemudian keluarganya baca surat Yasin, wis diyasinke. Tiba-tiba malah sehat, hidup panjang, banyak seperti itu.
Ya memang Yasin itu bukan untuk mematikan orang, sebab mati hidup itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tadi itu adalah ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kemudian taghmidu ainaihi idza mata. Segera memejamkan matanya apabila sudah meninggal, sudah wafat. Tadi itu terutama keluarga dekatnya. Makanya kalau sudah dalam keadaan seperti itu, sudah berat hidup ini, jangan ditinggalkan. Jadi ada yang nunggu, ada yang nunggu, nah, itu salah satu keluarganya atau anaknya yang tunggu itu, terus lanjut tadi udah ya, bab jangan sampai nanti pada saat lepasnya roh karena kesakitan dia melotot. Ada juga seperti itu, karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa roh itu akan mengikuti, mata itu akan mengikuti roh pada saat lepas. Banyak ada yang melotot kadang-kadang. Nah, kalau begitu itu segera dipejamkan dengan cara yang lembut ya, dengan kasar, ditilus-tilus supaya matanya terpejam biar tidak menakutkan nanti. Ada orang lihat ya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Salmah waqad syaqqa basaruhu fa agmaduhu summa qala inna ruha idza qabata tabi'ahu al-basar. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat masuk ke kabarnya Abi Salmah dan dia sudah dalam keadaan sakit ya. Kemudian faqad sakto basaru, jadi matanya sudah membelalak, sudah meninggal dunia. Fa'akbaruhu, kemudian Rasulullah memejamkan matanya dan Rasulullah berkata, inna ruha idza kubido tapi yahul basur. Roh itu apabila sudah dicabut ya, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi memang kalau yang sudah sering mendengar mati itu bermacam-macam ya. Biasanya ada yang melotot, ada yang senyum, ada yang ya, seperti senyum ada juga kan, macam-macam juga. Ini tergantung nanti dia perilakunya pada saat hidup. Berikutnya dibolehkan untuk mencium si mayit. Wajah yuyu takbirul mayita ijma'an. Ijma' boleh mencium mayit. Faqat qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un wa huwa mayitun. Bab Rasulullah pernah mencium Utsman bin Maz'un, dia sudah meninggal dunia. Kemudian wa akabba Abu Bakar ngala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mautihi. Abu Bakar, sahabat Abu Bakar juga mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Itu sebagai tanda apa? Cinta kasih sayang. Banyak kalau sudah itu meninggal dunia, kemudian kan dia tutup dengan kain ya sebelum dimandikan. Itu atau kalau sudah dikafani itu sebelum dimakamkan sebaiknya jangan diikat dulu ininya atas, jadi gampang dibuka. Sebab nanti kalau ada teman dekatnya atau keluarganya atau anaknya datang ingin mencium itu mudah. Ya, kalau sudah dikafani itu, jadi ikatan yang di atas itu jangan tali mati dulu.
itu untuk memberi kesempatan keluarga dekat yang dicintainya untuk tadi itu mencium keningnya. Nanti kalau sudah mau diangkat baru diikat lagi, boleh ya, terutama bagi muhrimnya. Kalau yang meninggal suami ya istrinya, anak-anaknya ya, atau teman-temannya yang laki-laki yang sejenis ya, tidak boleh yang lawan jenis, bukan muhrim, bukan keluarga, lawan jenis tidak boleh. Yang sejenis, yang laki-laki ya laki-laki, yang perempuan ya perempuan. Itu sebagai tanda cinta kasihnya, bahwa yang meninggal dunia adalah sangat dicintai, sangat disayangi. Kemudian menutup badannya dengan kain penutup, dan segera ditutup ya seluruh tubuhnya itu dengan kain. Ya kalau kita di sini biasanya pakai apa itu jarit ya, jarit. Tutup, yang penting auratnya jangan sampai terbuka. Jadi nanti kalau ada orang takziah dan sebagainya tidak kelihatan. Tutupi. Nah, kemudian selanjutnya al-mubadirah bitajhizihi mata tahqiqu mautuhu. Jadi sesegera mungkin untuk menunaikan hak-haknya dalam bila dunia. Apa? Ya diannya tadi itu tutup matanya biar tidak melotot, kemudian disucikan ya. Kalau sudah disucikan segera dikafani. Jadi jangan menunggu datangnya Pak Kaum. Kadang-kadang kita itu sore Pak Kaum, paginya baru datang. Bisa segera. Bab ini kewajiban dari keluarganya. Tidak usah. Makanya dulu kita pernah melakukan pengajian tentang tata cara memandikan dan mengkafani mayat. Bagus itu. Jadi kita tidak tergantung dengan Pak Kaum sudah tua kasihan. Sudah keluarganya segera disucikan dan dikafani segera. Di sini al-mubadir segera. Segera. Siapa yang paling berkewajiban? Siapa? Iya, keluarga. Kalau itu ibu, ya anak-anaknya. Kalau itu istri, ya suami dan anak-anaknya. Yang perempuan dilaksanakan oleh pihak perempuan, yang laki-laki dilaksanakan oleh pihak laki-laki. Jadi kalau yang mati perempuan, yang hanya boleh ya, nah di situ hanya suaminya itu boleh. Jadi saling memandikan boleh di antara suami itu. Kalau suami yang meninggal, istri yang meninggal boleh. Anak-anaknya ya, orang lain tidak boleh kecuali yang sejenis ya. Jadi kalau yang meninggal itu perempuan, ya berarti suaminya ya yang memandikan anak-anaknya yang lagi boleh perempuan, yang lain tidak boleh kecuali yang sama-sama perempuan. Itu segera al-mubadir bitajhizihi mata, segera ya. Jadi ini ibu-ibu sudah ada perkumpulan itu namanya yang merawat jenazah ya, ada di RT kita sudah ada ya Pak RT dulu ya, sudah belum? RT 2 sudah, RT 1 sudah ada belum? RT 2 sudah ada belum? Ada ya? Nah itu sudah. Kalau ibu segera ibu
Nggak usah nunggu Pak Kaum sudah kadang-kadang jauh malam hari lagi sedang sakit, kan kasihan keluarga langsung aja. Ya. Kalau saya lihat peralatan lengkap ya, yang bagus untuk memandikan ada itu dan sebagainya bagus itu. Nah itu ibu juga begitu. Jangan takut, besok juga akan seperti itu. Jangan takut, jangan takut. Nggak boleh, kamu belum berkeluarga. Saya dulu pernah dimarahi balik saya, orang darah sana, darah kidul sana. Jadi saya masih belum berkeluarga, single itu dulu. Itu saya memandikan laki-laki situ mengamani. Nah, oleh balik saya yang satunya lagi, ya udah, kamu enggak apa-apa, kamu kuat orangnya gitu kan. Pak, enggak apa-apa sebetulnya. Nah, belum berkeluarga, belum boleh katanya. Belum seperti itu. Ya boleh saja, mau segera ya. Kondak orang payu rapi. Ada yang begitu. Itu kan bukan yang tidak benar, tidak boleh segera. Jadi dulu paling saya di daerah sana itu, dari Taman Sari, itu waktu itu kan saya ke sana daerah masih itu. Nah, tapi saya pimpin. Ayo anak-anak kumpul semuanya, segera mandikan kafani. Malah gitu. Ini segera itu ya segera sepanjang sudah siap semuanya. Nah ini alhamdulillah ini sudah agak lumayan di daerah kita ya, sudah ada persediaan kain, kafan dan sebagainya. Ada dulu juga itu di suatu daerah tidak boleh itu menyediakan kain kafan dan katanya bahwa orang mati diharapkan, karena gitu akan seperti itu, mengharap orang mati. Ada kepercayaan seperti itu, jadi tidak boleh itu. Desa itu tidak boleh menyediakan kain kafan. Matinya bakdo maghrib, toko sudah tutup semuanya. Kalau beli di Purworejo, besok jam 9 baru buka tokonya. Masya Allah, semalam belum dikafan dan sebagainya. Boleh, ya. Segera. Itu ya, ada. Padahal juga dulu ada satu tokoh dia situ Pak, jadi mungkin kan pengaruh di setempat. Saya juga heran, loh kok begitu Mas itu? Iya katanya itu kalau menyediakan kain kafan itu seolah kita iya mengharap orang mati. Tidak boleh ya, tidak begitu. Nah tapi sekarang sudah berubah, sudah bagus. Tiap-tiap desa biasanya mulai RT ada seperti itu, sehingga langsung nggak lama lah siapan, terus kemudian dimandikan, disucikan, kafani, ya, tinggal kemudian disolati. Segera itu, yang segera dimandikan, dikafani, kemudian disolati, itu yang segera. Kalau dikuburkan, dimakamkan ya relatif lah. Nah sekarang sudah bagus juga itu, malam hari sudah banyak karena sudah terang, lampu sudah semuanya, sehingga tidak menunggu besok. Terus pasukan pengubur juga sudah siap. Sudah banyak seperti itu sekarang ya. Sudah banyak itu yang dikuburkan pada malam hari. Dapatnya bagus sudah dari sisi sunnah, sudah bagus, sudah sesuai ya. Qadha'u daini, menyegerakan melunasi hutang-hutangnya. Ya, kalau bisa ini segera ya, sebelum dikubur ya, hutang-hutangnya dilunasi. Makanya maaf ini bapak ibu ya, kalau punya hutang diberitahu suaminya atau istrinya, nah, bercatat, kalau perlu dicatat, sehingga nanti kalau suatu saat meninggal dunia secara mendadak, suaminya atau istrinya tahu, oh bapak punya hutang di sini, segera dilunasi itu. Nah, jangan malah kalau hutang sembunyi-sembunyi,
Jangan bilang-bilang bapak ya, jangan bilang-bilang istri. Justru harus bilang, supaya apa, nanti kalau suatu saat meninggal dunia, ahli warisnya, keluarganya tahu kalau dia punya utang, biar segera dilunasi. Rasulullah pernah ada satu sahabat yang meninggal dunia. Dia dalam keadaan banyak hutang. Rasulullah tidak mau menyolati, tapi tidak larang para sahabat yang lain menyolati. Tapi Rasulullah tidak mau menyolati. Tapi para sahabat tidak dilarang oleh Rasulullah menyolatkan. Jadi itu tetap disolati kalau dia muslim, ya walaupun banyak hutang, tapi disolati karena itu haknya orang muslim yang meninggal dunia, maka muslim yang lain itu segera menyolatinya. Urusan hutang yang belum lunas, ya biar urusannya keluar. Jadi kita biasanya yang mewakili tuan rumah, bapak ibu, ingkang kagungan kaada, kalian semahir menawi panjenengan lego ing penggalih paring ikhlas, alhamdulillah. Ananging menawi awran, monggo segera berhubungan kalian ahli waris atau keluarga. Bagus, jadi keluarga segera itu. Kalau dia punya hutang, punya harta, dapilkan dari hartanya itu. Jadi jangan dapat waris dulu sebelum hutangnya dilunasi. Biaya-biaya waktu sakit sampai biaya-biaya penyelenggaraan jenazah itu diambil dari hartanya. Ya. Sebelum itu dilunasi semuanya, jangan dipakai waris dulu. Nah, kemudian kalau ada wasiat, laksanakan wasiat. Ya, misalnya orang wasiat, "Sesuk nek aku mati kae pekarangan kae tak wakafke aku sholat atau masjid," ya itu laksanakan dulu. Kalau sudah seperti itu ya, tantang siap. Baru dibagi waris. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi kadang-kadang kita terikat atau terpengaruh dengan adat. Ya, adat. Padahal adat itu kalau bertentangan atau berselisih dengan hukum Islam, ya kita tinggalkan. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, boleh dilaksanakan. Dulu kebiasaan yang tidak baik itu biasanya dulu begitu ada orang meninggal, apa? Ya, tetangganya sibuk belanja tanpa sepengetahuan keluarga. Nanti kalau sudah selesai 3 hari baru total serahkan catatannya, kaget keluarga. Padahal mestinya apa? Kalau ada saudara sesama muslim seiman yang meninggal dunia, kita justru disunatkan untuk memberi makan kepada keluarga. Itu kita makan. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai berubah. Kalau dulu itu makan di tempat orang meninggal tidak boleh itu. Alasannya merupakan tamu, bukan, itu bukan tamu. Bahwa mereka adalah orang yang bertakziah menyampaikan duka cita. Ya. Ini sekarang sudah bagus, ya. Tidak. Nyatanya juga
masak-masak. Nah, kecuali kalau masak-masak untuk yang bekerja seperti penggali kubur dan sebagainya. Ini sudah paling bagus lah sekarang saya lihat itu ya. Karena penggali kubur juga berat ya kerjanya, apalagi ngeduk itu kan berat, kerja keras ya. Itu memang perlu. Ya sekedar itu saja. Tapi yang takziah nggak usah. Ya, itu kita tetangganya yang masih hidup disunatkan malah untuk mengantarkan makanan pada keluarga. Karena apa? Keluarganya sedang berkabung bagi takziah. Takziah itu artinya apa? Menghibur. Nah, menghibur. Jadi kita menghibur pada keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana cara menghibur? Dengan ucapan-ucapan yang enak, sabar bu, insya Allah bapak ibu situ akan di usul khotimah, berbagi ampun semua tugasnya, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita tadi memberikan makanan. Sunnahnya itu malah ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya jam 5 ini pas. Monggo sekalian kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Ada yang bertanya? Monggo Bu. Waalaikumsalam. Itu kan kalimatnya la ilaha illallah. Nah, itu kita lakukan misalnya kita mau membimbing tapi putus di tengah jalan. Bolehkah bolehkah hanya mengambil belakangnya saja? Jadi saya ulang, untuk mentampilkan itu kan kalimatnya la ilaha illallah. Nah, kita takutkan nanti setelah itu putus sampai la ilaha illallah, tidak sambung la ilaha, hanya sampai la ilaha, tidak sampai la illallah, itu putus. Bolehkah kita hanya mengambil yang belakang Allah Subhanahu. Dan yang kedua, walaupun tadi sudah dijelaskan juga, tapi saya mendengar dan melihat di YouTube pertama itu ada ustaz yang mengatakan bahwa kalau seorang suami yang meninggal di situ meninggalkan hutang, ternyata seorang istri itu tidak punya tanggungan untuk mengembalikan hutang itu. Itu maksudnya bagaimana? Terus yang bertanggung jawab kepada hutang itu tadi siapa? Apakah seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa diambilkan dari harta warisan atau anaknya atau saudaranya yang lain? Padahal hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Yang pertama tentang cara mentalkin. Dalam hadis yang sudah jelas, lakinu mautakum bila ilaha illallah, lengkap la ilaha illallah. Kita nantinya la ilaha. Kenapa dia nanti kok sampai la ilaha terus itu kan nanti urusan dia dengan Allah. Barangkali hatinya la ilaha illallah sampai dengan Allah. Boleh saja. Kita mentalkannya tetap dengan la ilaha illallah. Sebab di sini jelas ya, tidak ada lakinu mautakum bi Allah. Tetap pakai la ilaha illallah. Ya. Kalau seandainya dia baru ya la ilaha terus meninggal dunia, kita nggak tahu. Mungkin dalam illallah nggak terdengar, itu sudah jadi dengan Allah. Ya memang ada yang berpendapat seperti itu pakai Allah. Tapi kalau berdasarkan hadis ini lengkap dengan la ilaha. Nggak usah sering-sering kan aja. La ilaha illallah. Sudah, kalau sudah mengucapkan sudah cukup. Jangan diulang-ulang terus. Nah, cukup sekali aja. La ilaha illallah. Sudah cukup. Tidak usah diulang-ulang.
insya Allah kalau satu itu dia meninggal dunia dengan akhir kata la ilaha illallah, Allah yang tahu dan dia. Ya. Yang kedua tentang suami yang mati meninggalkan hutang. Bagaimana istrinya? Apakah berkewajiban atau tidak? Jadi kalau seseorang meninggal dunia itu semua hutang dan sebagainya diambilkan dari hartanya dulu. Ya, jangan diawalis dulu. Pokoknya semua kekayaannya digunakan untuk membayar hutangnya, termasuk untuk membiayai perawatan sakit sampai meninggalnya. Kalau ada hartanya. Kalau tidak ada, gimana? Kalau zaman Nabi memang dulu diambilkan dari ada yang sahabat yang meninggal dunia banyak hutang, nggak punya harta, diambilkan dari Baitul Mal. Ya, dari Baitul Mal itu apa? Badan yang mengumpulkan zakat orang Islam, Baitul Mal. Ya kalau sekarang apa itu? Dan lajismu, nah, itu bisa ngatur. Ya, misalnya ada orang yang fakir sekali punya hutang, diambilkan aja itu lajismu, lajis yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah banyak sudah bantu, atau lajis yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Nah itu kan diambil dari zakat dari para ahliya. Itu semacam Baitul Mal kalau dulu. Nah, sekarang ada itu BMT, Baitul Mal wa Tamwil, tapi itu lebih ke apa bisnis ya. Bisnis itu kayak koperasi. Tentunya itu untuk itu ngawekani tadi itu orang-orang yang meninggal dunia yang punya hutang yang tidak meninggalkan harta diambilkan dari itu. Nah kalau yang meninggal dunia tadi suami, sedangkan dia tidak punya harta, apakah istrinya berkewajiban untuk membayarnya secara syar'i? Memang tidak kewajiban. Tapi sebagai seorang istri yang taat, yang ingin supaya suaminya besok tidak disiksa dalam kubur, ya itu sedekah istri. Ya, namanya. Kalau suaminya tidak punya harta, tapi kalau punya harta, ambilkan dulu dari hartanya. Memang istri tidak berkewajiban, ya sama saja. Ya. Istrinya yang meninggal dunia tidak punya harta, ya suaminya yang melunasinya. Kalau dia tidak punya harta, kalau punya harta ya diambilkan dari warisannya. Tapi begini, kadang-kadang orang tidak konsekuen dalam hal hutang, dia tidak mau membayar, tapi nek waris nuntut. Nah ini tidak konsekuen. Nuntut. Kalau dalam hukum perdata barat yang ada hukum itu boleh dia mengeluarkan diri keluar dari ahli waris, ada itu dalam hukum perdata barat. Jadi saya tidak mau jadi ahli karena dia banyak hutang supaya nanti tidak dibebani membayar. Nah tapi hukum perdata barat kalau orang Islam tidak boleh.